Halo, assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Pulki Tri. sehat? Alhamdulillah Pak Wah, Tri. Suaranya ada Bu kelihatan seger ya Uki. Pak Tri. Ya. Nggih. Bu Uki, Bu Lilis sudah ada nggih di sini? Tadi ada suaranya ya? Iya. Ini ada yang ya. Ya, Pak Medi apa kabar? Dari Papua. Halo Pak Medi. Nggih, sudah mulai kah? Iya, jam 8. Iya, aku pembukaan dulu di sini, baru itu yang jafungnya Pak Ancu. Oh iya, yang di Makassar ya? Iya. Oh iya. Wah, batiknya baru nih. Merah menyala. Oke, iya. Gantian. Kalau kemarin saya yang merah menyala ini. Sekarang gantian Pak Medi. Batik Papua tuh. Nggih, Bu. Wah, Bu Lilis tahu kalau ini batik Papua ya? Iya, Bu. Coraknya. Langsung kelihatan. Iya. Bagus Coraknya, Pak. Cakep. Nggih. Iya, karena peminat seni batik ini jadi langsung komen. bukan hanya peminat, pemiliknya. Owner. Owner. Ya. Kira-kira bisa lolos nggak itu di Jakarta, Bu? Semoga lolos. Jadi batik kelas ke sih. Oh iya. Ya, di batik kelas ke sih. Selolos. Iya, lolos nih, Bu. Saya bikin yang bagus dah. Oke, Bu. Ini Ya, Bu, pakai apa bagus. namanya? Pakai alat peraga gitu, Bu. Contoh. Gimana Pak? Pakai peraga, udah ada contoh. Sama ini merchandise yang lain, Bu, ditawarkan. Siap. Siap Pak. Nanti kita bikinkan Pak. Iya. Ya, besok dipakai buat Ya, pelantikan Pak nanti Medi. saya bikin merchandise shawl. Oh, kalau pas pakai blazer pakai Iya, shawl atau apa begitu. Ya. Iya. Shawl atau apa. Siap. Saya betul. Itu yang bagus, Pak. Terima kasih Pak masukannya. Nanti sekalian kita siapkan. Iya. Kayak main bola gitu loh, bukan mau pertandingan 13, Liga 13. Ya. Oh ya, betul. Liga akreditasi itu kan 13 itunya. Lipanya. Iya, lipanya. Bu Lilis sudah beres semua dokumennya nggih, khusus Mas Garum. Gimana? Dokumennya sudah beres semua ini. Siap disurvei. Ya, on progress. On progress. Ternyata surveyor pulang kalau mau disurvei stres juga. Kirim 60 orang. Wah, ini sudah ada Dokter Ella ini masuk. Mari Dokter Ella. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya. Selamat pagi. Halo. Sehat, Seger. Makin segar ini Dokter Ella. Dibanding semalam ya? Udah mandi kau sekarang. Iya. Sehat-sehat semua ya. Pak Medi juga sehat ya Pak Medi ya? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah. Ini saya kebagian ini apa namanya kebijakan kebijakan akreditasi di Bidokes besok Selasa, Dok. Wah, hebat ih. Besok Selasa ini di Papua Ya, atau di mana? Iya, Bidokesnya Papua, Dok. Oh. Untuk akreditasi mana? Akreditasi institusinya Dokes. Oh, gitu. Wah, luar biasa ya. Luar biasa sudah menembus polisi ini. Ya. Anak polisi.
Iya, iya. Nggak ada gempa Pak Medi? Gempa udah mulai jarang. Alhamdulillah. Ya, ya. Ya, ini kita sambil menunggu peserta yang lain nih Bapak Ibu. Dari 171 partisipan mestinya ini baru 83. Oke. Ya, nanti jam 10 langsung ya Pak. Tapi saya 11 juga belum mulai sih. Oke, oke. Pak Sadianto sudah standby nggih? Halo Pak Sadianto. Oh, belum masuk. Halo Pak Medi. Iya, Pak. Halo. Ya ini Alhamdulillah. baru masuk ini Pak Puri. Baru iya. masuk ini. Tapi ini Sehat, lewat Pak? HP lagi di setting lewat laptop ini. Karo Oh, Pak nggih. Anton nih Pak Puri. Oh, alhamdulillah Pak Anton. Salam buat Pak Anton. Iya ini kan Kabitnya. casur ya, aja tekajak ya. Sudah panen durian Pak Sadianto? Sudah tapi wis entek deh takutnya tuh. Aduh, kalau sudah habis kok baru bilang ya? Iya. Jangan suka panen maning Pak. 3 hari Iya. maning gitu. Iya Pak. Iya. Nah, Sudah jam 8 Pak Medi nggih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. saya bisa kedengaran ya, jelas nggih? Jelas, Oh, Pak. Bu Upi. Oh, nggih, Bu Upi. Iya, sahabat edukasi Indonesia yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam acara dari sahabat edukasi Indonesia. Kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang audit internal dan audit klinis di puskesmas. Mungkin Tentunya, agak dijelasin, Mbak. oke siap, nggih. Ya, sudah jelas nggih? Jelas, Pak. Halo, sudah jelas. Oh, Suara nggih. jelas, suara jelas sekali, Pak. Jelas sekali. kok. Oke, siap. Oke. Ya, Bapak Ibu semua dan teman-teman, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang audit internal dan audit klinis di puskesmas bersama narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya, seluruhnya surveyor, dan ada yang nanti kita juga dibersamai oleh Bapak Dr. Cahyono Kunsoro dan Ibu Yael. Jadi selama jam 8 sampai jam 2 kita menikmati sajian dari narasumber yang sangat
ahli ya. Jadi nanti juga ada narasumber Bu Lilis sebagai Kepala Puskesmas, nanti beliau akan menyampaikan pengalamannya di Puskesmas, dan juga tidak lupa nanti ada dokumen-dokumen yang akan disampaikan oleh Bu Upi dari Banjarnegara. Ya, tak akan berlama-lama, kita bersama-sama membuka acara ini, monggo dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan mohon waktu sejenak biar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini seperti yang sudah kami sebutkan, screen sejenak bahwa acara kita kali ini nanti dimulai dari jam 8, ini sudah dimulai. Nanti ada overview audit internal dari Dr. Cahyono, kemudian dilanjutkan dengan konsep audit internal dari beliau juga. Kemudian berikutnya menyusun rencana audit internal dan instrumen audit oleh Dr. Yael SD Nurfitri Kuncoro. Kemudian juga dilanjutkan oleh beliau ya materi tentang audit klinis itu. Kemudian selanjutnya laporan audit dan tindak lanjut audit, dan pertemuan tinjauan manajemen oleh Dr. Lilis Handayani Ujiati. Setelah isoma, nanti kita bersama-sama akan mendengarkan paparan dari Ibu Parlupi SKMMM tentang penyusunan dokumen audit internal. Dan acara akan ditutup pada pukul, di sini pukul 14.30 nih. Ya, akan ditutup pada pukul 14.30. Demikian acara pada hari ini, dan untuk pembukaan kami persilakan kepada Dr. Sumeti Hadianto selaku Direktur Sahabat Edukasi Indonesia untuk memberikan pembukaannya. Kami persilahkan Pak Medi. Baik, terima kasih Pak Tri. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar sangat jelas dari Jawa, Pak. Ya, baik. Dari Jawa ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, salam dari Jayapura. Saya berada di Jayapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, Bapak Dr. Cahyono Kuncoro, MPH Dr. PH Fiskua. Dalam hal ini adalah beliau tokoh dalam tata kelola mutu pelayanan kesehatan masyarakat kesehatan di Indonesia. Terima kasih Bapak untuk selalu mendukung kami. Ibu Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro, SPKK Fin SDF Fiskua. Beliau surveyor Fiskua dan surveyor FPP dan rumah sakit. Terima kasih Ibu untuk selalu mendukung kami. Nanti juga akan ada narasumber Ibu Dr. Lilis Handayani Ujiati. Apa kabar Ibu? Sebagai tim kreatif Sahabat Edukasi. Baik. Alhamdulillah. Ya. Surveyor FKTP juga. Ya, terima kasih Ibu untuk selalu mendukung dan tumbuh bersama Sahabat Edukasi. Panitia workshop audit internal dan audit klinis di Puskesmas yang diselenggarakan oleh Sahabat Edukasi Indonesia yang diinisiasi oleh Ibu Parlupi dan Bapak Triadi Handoyo. Kami juga berterima kasih untuk dukungan Ibu Dr. Sri Purwani Budi Harsana MPH, Dr. Gigi Uki Widyastuti, Ibu Nunu SKM, Bapak Sadianto. Terima kasih untuk kecintaannya di dalam pengelolaan dan tata kelola mutu di Fasyankes. Yang saya cintai seluruh peserta workshop pagi ini, sahabat-sahabat surveyor, sahabat-sahabat pengelola Fasyankes Indonesia. Kepada yang terhormat sahabat-sahabat edukasi sekalian,
marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentunya juga kita dapat mengikuti workshop secara online pada saat ini. Sahabat edukasi dengan dukungan tim kreatif dan surveyor di berbagai kompetensi juga dapat menyelenggarakan workshop dan pelatihan baik itu secara offline maupun secara online. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sahabat edukasi yang saya hormati, di pagi yang cerah ini, kalau di Jayapura cerah Pak Tri, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras di dalam mewujudkan acara workshop ini. Acara workshop ini sangatlah bermanfaat, terutama untuk para peserta dari pengelola puskesmas, terutama untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan di dalam menerapkan pelaksanaan audit internal dan audit klinis di puskesmas. Kemudian bagi rekan-rekan ataupun pejabat di Dinas Kesehatan ini akan meningkatkan pemahaman dan memberikan kemudahan di dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan audit internal dan audit klinis di puskesmas. Kemudian bagi praktisi kesehatan, terutama pendamping akreditasi maupun surveyor akreditasi, akan meningkatkan pemahaman dan memberikan kemudahan di dalam melakukan pendampingan akreditasi maupun penilaian akreditasi di puskesmas. Workshop ini dilakukan dengan mengkolaborasikan antara kebijakan, teori terkait dengan audit internal dan audit klinis di puskesmas, kemudian penyusunan dokumen dan implementasinya. Nanti Bu Lilis akan memperlihatkan bagaimana implementasinya di puskesmas, sehingga nantinya puskesmas dapat langsung mengimplementasikannya dengan tepat dan benar. Sahabat Edukasi Indonesia sebagai lembaga pembelajaran tersertifikasi telah dan akan terus menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas yang didukung oleh tim kreatif dan pakar nasional. Humas kami dengan senang hati akan menerima berbagai kebutuhan pembelajaran baik secara offline maupun secara online. Materi workshop juga dapat dilihat kembali pada YouTube kami. Nanti Bapak dan Ibu dapat berkenan untuk dapat meluangkan waktu untuk like, comment, share, dan subscribe, terutama berbagai hal yang terkait dengan tata kelola mutu di Fasiankes. Akhirnya saya sebagai Direktur Eksekutif Sahabat Edukasi Indonesia dengan memohon ridho dan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan basmalah acara workshop audit internal dan audit klinis di puskesmas dengan ini saya buka. Semoga kegiatan workshop ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sumiti Hadianto jauh-jauh dari Papua sudah membuka acara ini. Di sana jam 10 ya. Tentu saja di sana sangat terang benderang karena lebih siang daripada di sini. Ya, ya. Terima kasih. Tidur gasik itu Pak Medi itu Pak Tri. Enggak. Jadi belum tidur. Untuk acara berikutnya kami izin menyapa Dr. Cahyono Kuncoro. Ya, selamat pagi Pak Triadi. Selamat pagi, alhamdulillah. Sehat Bapak? Nggih. Ya, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Cahyono Kuncoro, MPH, Fiskua, dan nanti akan dimoderatori oleh Pak Sadianto, beliau dari Banyumas. Engko waktu Pak Sadianto sudah nanti mengatur sendiri dan mohon izin Bapak Ibu, nanti seandainya ada yang suara-suara yang bocor dan bocornya terlalu banyak, mohon izin nanti saya mute all dan Bapak Ibu narasumber bisa unmute dari gadget sendiri-sendiri. Mohon izin.
Monggo kami persilakan kepada moderator Bapak Sadianto SKM MKes, kami persilakan. Oke. Terima kasih Pak Triadi atas perkenan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya akan menyapa Pak Ketua nih, Pak Sumedi, Pak Dr. Sumedi. Dirian Jaya nih sudah rawuh di Jawa Tengah nih, kasih banget. Nggih, matur nuwun, Pak. Kemudian yang terhormat juga Pak Dr. Cahyono, MPH, Dr. PH Fiskua, pakar kita yang selalu mendampingi kita untuk memberikan materi-materi yang saya yakin sangat dibutuhkan oleh teman-teman puskesmas. Yang terhormat juga ini Bu Ella ya, terkenalnya sih Mbak Ella, ini saya sering dengar namanya. Bu Ella hadir. Dr. Yael Estinufriti Nufitri Kunchoro, spesialis kulit kelamin, Biskua juga akan menyampaikan materi nanti. Ada Bu Parlupi, ada Dr. Dilis, dan ada juga Bu Nunu nanti akan menyampaikan materi pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, audit internal ini memang sesuatu yang perlu diketahui kita bersama, terutama untuk teman-teman puskesmas, untuk teman-teman pelayanan kesehatan primer yang kali ini akan disampaikan materinya oleh Pak Cahyono. Rekan-rekan, kalau saya lihat dari pesertanya juga cukup banyak dibanding Sabtu kemarin. Ini ada 144 partisipan ya, artinya cukup menarik buat mereka. Akan disampaikan nanti oleh Pak narasumber Pak Cahyono, yaitu tentang overview audit internal ya, dan konsep audit internal. Ada dua materi sebenarnya. Mungkin waktu nanti kepada Pak Dr. Cahyono, monggo silakan mengatur karena beliau juga informasinya yang diberi waktu sampai 9.15, tetapi mungkin akan tidak sampai 9.15 ya, karena beliau ada kegiatan di tempat lain, jadi monggo diatur, tapi mungkin berikan kesempatan pada kita semuanya untuk memberikan ada audiensi sehingga teman-teman bisa banyak bertanya. Bapak Ibu yang saya hormati, tolong para peserta nanti betul-betul ini diikuti karena hal yang sangat penting. Karena audit internal ini juga sebagai pengawasan kita, pengendalian kita, penilaian kita terhadap pekerjaan kita sehari-hari. Sehingga tentu tujuannya baik manajemen maupun klinis ke depan untuk lebih baik memperbaiki. Kepada Pak Dr. Cahyono, monggo kami persilakan, waktunya secukupnya tetapi maksimal jam 9.15 Bapak. Monggo Bapak, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sadianto. Yang saya hormati Dr. Sumedi, selaku Direktur Eksekutif Sahabat Edukasi Indonesia. Yang saya hormati teman-teman dari Sahabat Edukasi Indonesia, rekan-rekan narasumber, dan juga Pak Sadianto selaku moderator, dan Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta dari workshop audit internal dan audit klinis yang berbahagia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Sadianto, mungkin dua materi ini langsung saya sampaikan. Nanti karena berkaitan itu, ya. Kemudian ya, baru monggo Bapak akan tanya jawab, ya. Ya, ini sebagai pengantar ya, dan juga kita akan membahas konsep audit internal. Slide-nya sudah nampak ya,
Sudah nih, Dokter. Ya, jadi yang akan saya bahas nanti pengertian audit, kemudian jenis audit, pengertian audit internal, manfaat audit internal, tahapan audit internal, dan kompetensi dan peran auditor internal secara singkat nanti. Nah, dasar hukumnya adalah Permenkes 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Ini mudah-mudahan teman-teman sekalian sudah membaca, pasti sudah membaca sih pedoman manajemen puskesmas. Nah, audit internal ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu cara ya untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Nah, pada Permenkes tersebut menyebutkan pengawasan dan pengendalian itu dikenal ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal ini dilakukan oleh Kepala Puskesmas, kemudian tim audit internal, dan oleh tiap penanggung jawab dan pengelola atau pelaksana program. Kemudian pengawasan eksternal ini dilakukan oleh instansi dari luar puskesmas. Nah, aspek yang diawasi apa saja dapat meliputi aspek administratif, sumber daya, pencapaian program, bahkan bisa pengawasan dilakukan terhadap teknis pelayanan. Nah, kalau pada waktu pengawasan ini dijumpai ketidaksesuaian, maka dilakukan pembinaan. Kemudian pengawasan juga bisa dilakukan melalui kegiatan supervisi yang terjadwal atau supervisi sewaktu-waktu. Nah, kemudian pengendalian ini merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang disusun dengan cara membandingkan capaian dengan target yang ditetapkan. Nah, kemudian kalau terdapat ketidaksesuaian, harus dilakukan upaya perbaikan. Pengendalian dapat dilakukan secara berjenjang, kemudian kesesuaian dengan standar dan rencana, adanya kendala, adanya penyimpangan, dan sebagainya, ini ya, harus ditindaklanjuti dengan penyesuaian kegiatan, informasi akuntabilitas pelaksanaan, dan hasil kinerja program atau kegiatan. Kemudian penilaian kinerja, ini saya kira teman-teman sudah memahami ya, penilaian kinerja puskesmas, ini tidak saya bahas ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini beberapa hal penting terkait dengan audit internal. Hasil pelaksanaan audit internal menjadi masukan pada lokakarya mini bulanan puskesmas. Dan dilakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan audit internal. Jadi hasil audit internal misalnya yang dilakukan pada bulan Februari 2023 ini bisa menjadi bahan masukan pada lokakarya mini bulanan pada bulan Maret ya. Ini merupakan yang harus dibahas ya, kalau perlu dibahas, dianalisis. Kemudian pada forum lokakarya mini bulanan rutin dapat sekaligus dilaksanakan pertemuan tinjauan manajemen. Ini dapat ya, bukan harus ya. Dapat sekaligus dilaksanakan pertemuan tinjauan manajemen. Jadi artinya begini, bisa sekaligus pada logmin, tapi bisa menentukan waktu sendiri untuk dilakukan pertemuan tinjauan manajemen. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh tim audit internal. Ya. Nah, kemudian pada saat pembahasan hasil audit internal, pada pertemuan tinjauan manajemen, pimpinan forum diserahkan kepada ketua tim audit internal. Nah, buku pedomannya tolong dilihat
pada pedoman audit internal dan pertemuan tinjauan manajemen fasilitas kesehatan tingkat pertama tahun 2020 ya. Ini dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mudah-mudahan sudah punya semua ya. Kita lihat bagaimana audit internal pada standar sistem manajemen mutu ISO 9001/2015. Agak sedikit berbeda dengan audit internal yang diminta pada Permenkes 44 ya. Nah, kita pelajari sebentar. Audit internal ini ada pada klausul 9.2 pada standar ISO 9001/2015. Pada 921, kriteria 921 itu menyebutkan organisasi harus melakukan audit internal pada selang waktu yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen sesuai dengan persyaratan organisasi itu sendiri untuk sistem manajemen mutu dan persyaratan standar ISO 9001 tahun 2015. Kemudian apakah diimplementasikan dan dipelihara dengan efektif. Jadi audit internal pada standar ISO 9000 itu arahnya adalah melakukan audit terhadap sistem manajemen mutu. Kalau audit internal pada Permenkes 44 ini lebih luas, tidak hanya pada sistem manajemen mutu, tapi juga merupakan salah satu cara untuk pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Tadi ada 4 aspek yang bisa diaudit melalui audit internal. Nah, terkait dengan audit, ini organisasi harus merencanakan, menetapkan, dan memelihara program audit termasuk frekuensi, metode tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaporan yang harus mempertimbangkan pentingnya proses-proses yang berkaitan, perubahan yang mempengaruhi organisasi, dan hasil audit sebelumnya. Ini prinsip yang umum ya pada audit. Kemudian harus menentukan kriteria audit dan ruang lingkup untuk setiap audit, nanti kita akan bahas, memilih auditor dan melaksanakan audit untuk memastikan objektivitas dan ketidakberpihakan dalam proses audit. Memastikan bahwa hasil audit dilaporkan kepada pihak manajemen yang relevan. Kemudian melakukan koreksi yang diperlukan dan tindakan perbaikan tanpa ditunda. Jadi pada waktu melakukan audit ini auditor harus bersama dengan auditi untuk menganalisis ya hasil temuan audit yang prioritas untuk kemudian menyepakati apa tindak lanjut yang akan dilakukan dan kapan. Menyimpan informasi terdokumentasi sebagai bukti pelaksanaan program audit dan hasil audit. Jadi pelaksanaan kegiatan audit ini harus betul-betul didokumentasikan dengan baik. Nah, ini kita lihat sebentar histori dari audit ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke YouTube-nya, itu ada link YouTube-nya. Dan audit ini sebetulnya sudah lama sekali, ya. Sejak zaman Kerajaan Romawi, Kerajaan Mesir, kemudian Yunani, ya. Jadi sudah dilaksanakan sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, pada waktu itu Kaisar ini memilih ada seorang pemuda itu ya, yang masih muda, orang yang masih muda untuk menjadi kuestor yang dikirim ke provinsi untuk melakukan audit. Nah, yang diaudit apa? Yaitu memverifikasi aset dan penggunaannya. Jadi awalnya itu arahnya pada aset dan penggunaannya. Kemudian
Raja Henry pertama ini ya. Ini juga memperkenalkan audit ya dalam perkembangannya melakukan audit. Memang fokusnya masih lebih ke finansial. Dan audit ini asalnya dari kata dari bahasa Latin ya, audire, yang artinya adalah mendengarkan. Dan nanti teman-teman waktu melakukan audit itu mesti banyak mendengarkan, bukan banyak berbicara. Jadi biarkan auditi yang banyak berbicara, auditor ini menanyakan dan melakukan penggalian, ya. Lebih banyak mendengar. Karena pernah terjadi juga ini, auditornya yang lebih banyak bicara, auditinya malah diam saja. Nah itu pasti tidak akan memperoleh temuan-temuan audit yang efektif. Oke, kemudian berkembang pada revolusi industri, ya. Kemudian berkembang juga di Amerika, ya. Kemudian tidak hanya untuk mengaudit aset finansial, tapi juga mengaudit manajemen, dan kemudian dalam ISO 9000 itu juga melakukan audit terhadap sistem manajemen mutu. Oke, jadi kita mengenal ada istilah auditor, itu yang mengaudit, dan auditi adalah pihak yang diaudit. Ya. Apa yang dimaksud dengan audit? Nah, ini saya ambil dari kamus ISO 9000. Ya. Jadi audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan. Signifikan itu artinya dapat dipertanggungjawabkan, ya, melalui prosesnya interaksi. Apa saja pemeriksaan, pengukuran, dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan harus dilakukan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, berorientasi pada asas nilai atau manfaat. Jadi hasil audit harus dimanfaatkan untuk perbaikan atau untuk pengambilan keputusan, bahkan mungkin juga untuk perubahan kebijakan, ya, ataupun perubahan prosedur bisa saja terjadi. Nah, beberapa istilah yang harus dipahami. Yang pertama, kriteria audit. Jadi ini harus ditetapkan, ini kriteria audit yang digunakan nanti sebagai dasar pembanding terhadap fakta di lapangan. Kriteria audit bisa berupa kumpulan kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dipakai sebagai acuan untuk melakukan audit. Kriteria audit digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit. Nah, kita lihat sekarang apa itu bukti audit. Adalah rekaman, bisa berupa dokumen, bisa berupa foto-foto, dan bukti-bukti rekaman yang lain, ya. Pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan ketika mewawancara, ada pernyataan yang disampaikan, ya. Pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan dengan kriteria audit, dan ingat dapat diverifikasi. Nah, pada waktu melakukan audit itu kan menggunakan beberapa metode yang saling mendukung, ya, untuk memastikan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap kriteria audit. Kemudian temuan audit. Temuan audit adalah hasil evaluasi bukti audit yang terkumpulkan terhadap kriteria audit. Jadi bukti audit ini dicocokkan dengan kriteria audit, atau sering diistilahkan bukti audit dibenturkan dengan kriteria audit, sesuai atau tidak sesuai. Ya, jadi temuan audit itu bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama sesuai, yang kedua tidak sesuai, dan yang ketiga sesuai tapi ada peluang untuk dilakukan perbaikan. Jenis audit ada audit internal dan audit eksternal. Ini contohnya, ya, audit internal dan audit eksternal, termasuk akreditasi itu merupakan audit eksternal. Ya, kalau audit internal ini adalah audit yang dilakukan
oleh organisasi itu sendiri. Dan hasil audit ini untuk kepentingan organisasi itu sendiri, tidak untuk kepentingan hukum. Ya. Kemudian auditor internal ini bisa orang, bisa panitia atau tim, bisa juga unit ya. Kalau di rumah sakit itu ada satuan pemeriksaan internal, bahkan suatu unit di dalam organisasi yang membantu direktur ya untuk melakukan audit internal. Nah, kita pelajari esensi audit ada 10. Yang pertama, audit adalah proses yang interaktif antara auditor dan auditee. Kemudian sistematik, artinya direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan, dan dikendalikan secara efisien. Jadi harus diberitahu ya, pihak yang akan diaudit, kapan, waktunya. Audit ini bukan sidak, ya. Dilakukan dengan asas manfaat untuk kebaikan, dilakukan secara objektif berdasar fakta dan kebenaran. Melibatkan proses penilaian atau pengujian, evaluasi, analisis, bermuara pada pengambilan keputusan, dilaksanakan harus berdasar standar atau kriteria tertentu, merupakan kegiatan yang berulang. Jadi kalau sekarang diaudit, nanti juga ditentukan kapan akan dilakukan audit ulang. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menghasilkan laporan. Secara umum ya, mendapatkan data faktual dan signifikan, data hasil analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan. Nah, secara lebih spesifik, tujuan audit internal adalah membantu menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja organisasi. Nah, permasalahan ketika kita menyusun tujuan audit, ini dapat mempertimbangkan prioritas permasalahan yang dihadapi organisasi, rencana pengembangan pelayanan, persyaratan suatu sistem manajemen mutu, ya, misalnya standar akreditasi terkait dengan mutu atau standar ISO, persyaratan regulasi atau persyaratan kontrak, karena auditor internal ini juga bisa melakukan audit terhadap pihak ketiga yang sama dengan pasien. Evaluasi terhadap rekanan dan adanya potensi risiko kegiatan organisasi. Nah, ini saya berikan contoh ketika menyusun tujuan audit ya. Misalnya permasalahan prioritas yang dihadapi organisasi, tujuan audit internalnya adalah menganalisis banyaknya terjadi komplain pasien pada pelayanan farmasi misalnya. Rencana pengembangan pelayanan misalnya mengidentifikasi peluang inovasi pada pelayanan laboratorium dan seterusnya. Nah, aktivitas audit ada 3. Yang pertama, memastikan dengan konfirmasi ya, memastikan bukti-bukti itu terhadap kriteria yang ditetapkan dan juga melakukan verifikasi antara beberapa metode audit itu dicocokkan sehingga bisa melakukan penilaian ya. Kemudian menilai, mengevaluasi atau mengukur, dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi. Kegiatannya apa saja? Yang pertama, ini hampir sama kalau teman-teman surveyor melakukan survei ya. Mulai dari telah dokumen, observasi, meminta penjelasan dari auditee, meminta peragaan atau simulasi, meminta bukti dari suatu kegiatan, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan silang, catatan, mewawancarai,
mungkin menyampaikan angket survei, kemudian menganalisis data dan membandingkan bukti-bukti tadi dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Manfaat audit untuk pimpinan ini menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Ya. Dan bagi unit yang diaudit, ini membantu mengidentifikasi, memahami permasalahan yang ada dalam organisasi, baik secara keseluruhan ataupun secara spesifik, ya, sehingga dapat melakukan atau mengambil langkah-langkah perbaikan. Bagi tim mutu, membantu pengendalian mekanisme jaminan mutu, ya, baik pada tahap input, proses maupun hasil. Kemudian bagi karyawan, ini merupakan proses pembelajaran dan pertumbuhan serta membangun budaya organisasi, ya, seperti budaya mutu, budaya taat prosedur, budaya keselamatan, budaya perbaikan, budaya bekerja secara sistematis. Bagi auditor sendiri, ini juga merupakan proses pembelajaran dan pertumbuhan. Semakin sering melakukan audit, maka akan semakin skillful, ya, semakin terampil. Bagi pelanggan, ini tentunya akan meminimalkan risiko, ya, meningkatkan keamanan keselamatan dan juga meningkatkan kepuasan mereka. Bagi rekanan, memberi umpan balik terhadap kinerja rekanan. Nah, sekarang kita pelajari peran dan kompetensi auditor internal. Audit internal merupakan proses audit, ya. Tadi esensinya ada 10, sudah saya jelaskan, tidak saya ulang. Kemudian peran auditor ini sebagai katalisator, ya, untuk mempercepat proses perubahan, memastikan kebijakan mutu dilaksanakan, memberdayakan sistem mutu, memperbaiki sistem pelayanan, dan meningkatkan kinerja pelayanan. Nah, ini tolong diingat, sekedar menjalankan tugas, sehingga tidak ada motivasi untuk berperan sebagai agen perubahan, jangan sampai bekerja semrawut, sehingga temuannya dianggap tidak berbobot. Nah, tugas dan fungsi auditor internal, tugasnya harus paham dulu, ya, terhadap standar kriteria instrumen yang akan digunakan, kemudian melaksanakan audit mulai dari menyusun rencana audit, dilengkapi dengan instrumennya tentunya. Kemudian menginformasikan rencana audit pada unit yang akan diaudit. Lakukan audit sesuai jadwal yang ditetapkan. Mengukur tingkat kesesuaian terhadap standar kriteria secara objektif. Menyepakati tindak lanjut dengan auditi. Menyampaikan laporan hasil audit internal kepada ketua tim itu dan kepada kepala puskesmas. Ini langkah-langkahnya, ya, nanti akan dijelaskan oleh Dr. Ella itu nanti pada waktu menyusun rencana audit, ya. Jadi ada persiapan, tahapan persiapan, menyusun rencana dan instrumen, kemudian melaksanakan audit, kemudian menganalisis, memberikan rekomendasi, dan yang terakhir menyampaikan laporan hasil audit, ya. Kemudian juga auditor internal bertugas untuk melakukan evaluasi keseluruhan kegiatan audit. Nah, kompetensi yang harus dimiliki ini, ya, yang pertama, paham dan mampu menerapkan prosedur audit, metode dan instrumennya, ya. Kemudian melaksanakan audit tepat waktu. Jadi kalau sudah janjian kapan, rencana auditnya sudah disusun dan sudah disampaikan,
maka laksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Dan juga jangan sampai ngelantur juga itu. Kemudian fokus audit pada masalah prioritas. Ini kadang-kadang auditi itu ketika ditanya atau diwawancara jawabannya ngalor ngidul ya, atau tidak fokus pada masalah yang ditanyakan. Ini auditor harus mampu untuk mengarahkan kembali ke topik yang dibahas. Kemampuan untuk mengumpulkan informasi dan fakta ini mesti mempelajari ya teknik wawancara, teknik mendengarkan dengan baik, teknik observasi, teknik melakukan review terhadap dokumen. Ya. Kemudian melakukan verifikasi, baik itu validasi, bahkan bisa menanyakan pada pelanggan ya, verifikasi, bukti kebenaran, ini terhadap persyaratan, kemudian konfirmasi, memperkuat bukti dari teknik yang satu dengan yang lain, metode yang satu dengan yang lain, sehingga bisa menyimpulkan. Ya. Kemudian kemampuan yang berikutnya membuat kesimpulan terhadap temuan. Ya, ini berdasarkan kecukupan dari bukti-bukti audit, ya. Kemudian menyimpulkan sesuai atau tidak sesuai, atau ada peluang perbaikan, dan juga penilaian terhadap potensi risiko atau kerugian. Kemudian juga perlu memahami teknik sampling, ya. Kemudian kompetensi untuk melakukan pendokumentasian dengan baik dan menyusun lapor. Dan ini penting ya, pelajari teknik komunikasi, ya, teknik komunikasi. Dan jangan lupa hasil audit adalah rahasia, maka auditor harus menjaga kerahasiaan. Nah, ini nanti akan dilanjutkan oleh pembicara berikutnya ya, Dr. Ella, tentang penyusunan rencana audit internal. Tapi sebelum itu saya akan sedikit sampaikan tentang tahapan audit ya. Ini mengantarkan nanti sebelum ke Dr. Ella. Ini saya bicarakan sedikit tentang tahapan audit yang keempat. Mulai tahap 1, penyusunan rencana audit. Ya. Kemudian tahap 2, ini pelaksanaannya, pengumpulan data dengan menggunakan instrumen audit yang disusun berdasar standar atau kriteria tertentu. Kemudian tahap 3, analisis data audit, perumusan masalah, prioritas masalah, dan rencana tindak lanjut audit. Dan tahap 4 adalah pelaporan dan diseminasi hasil. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Sadianto. Terima kasih, mohon maaf bila dalam penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyono sudah menyampaikan tentang overview audit internal, juga konsep audit internal. Saya kira yang disampaikan beliau sangat detail, dan kalau bisa kita terapkan di puskesmas atau di Fasdiankes primer yang lain, saya yakin ini sangat bagus, akan memajukan pelayanan dan mutu pelayanan di masing-masing pelayanan kesehatan.
Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta seminar atau workshop, monggo mumpung beliau bersama kita, pertanyaan sebanyak-banyaknya, tapi melalui chat ya Bapak Ibu, melalui chat, karena ini aja saya lihat udah berapa ini banyak sekali. Kalau ditanggapi satu persatu oleh beliau, saya kira waktunya tidak memungkinkan. Jadi silakan lebih banyak pertanyaan diarahkan melalui chat. Ya. Tapi barangkali Pak Cahyono akan memberikan jawaban secara langsung untuk beberapa penanya saja. Yang lainnya nanti melalui chat dan langsung akan dijawab oleh beliau sendiri. Monggo Bapak Ibu mungkin mau ada yang ditanyakan. Silakan. Tidak ada, ya? Ya, kalau tidak ada, saya kira pertanyaan melalui chat akan langsung dijawab, apa mungkin lain waktu, Bapak? Masih di mute, Dr. Cahyono. Ya. Ya. Baik, ini ada dari chat ini. Saya langsung baca ya, Pak Sadianto dari chat. Monggo, Dokter. Ini dari Klinik Utama Hidayah Banjarnegara ya. Yeah. Itu kalau untuk klinik ada audit internal dan eksternalnya sama atau tidak. Nah gini, ini kalau kita kaitkan dengan standar akreditasi ya. Kebetulan pada standar akreditasi klinik itu tidak diminta ya adanya audit itu. Berbeda dengan draft standar akreditasi puskesmas dan juga di peraturan Menteri Kesehatannya itu menyebutkan audit internal itu merupakan bagian dari pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Tapi bukan berarti klinik tidak boleh melakukan audit internal ya. Itu silakan ya. Kalau untuk mekanisme pengawasan, pengendalian, penilaian itu juga akan menyebutkan audit internal, itu alangkah baiknya ya. Jadi silakan saja ya, meskipun itu tidak diminta dalam standar akreditasi. Tapi ada konsekuensinya ketika itu dicantumkan dalam kebijakan klinik bahwa untuk pengawasan, pengendalian, penilaian salah satunya menggunakan audit internal, maka surveyor pasti akan menanyakan juga ya, seperti itu. Yang berikutnya tentang ini Bapak, pertanyaan untuk mohon petunjuk kegiatan audit disampaikan fokus pada prioritas masalah, tapi pada tahapan audit lebih ke arah semua kegiatan. Ini pertanyaan untuk komentar ini. Ya, oke. Oh, Bu Tuti dari Dinas Kesehatan. Ya. Monggo Ya. Bapak. Jadi begini, memang ada juga yang kepala puskesmas yang menghendaki semua unit di audit ya setiap tahun. Itu boleh ya. Tapi pada tiap unit itu bisa diprioritaskan permasalahannya ya. Atau karena keterbatasan sumber daya manusia bisa saja diprioritaskan, tidak harus semua unit organisasi yang ada ya. Mekanisme pengawasan, penilaian, pengendalian kan tidak hanya dengan audit ya, tapi bisa dengan supervisi dan sebagainya. Mantu nuwun Pak Cahyono Pututi, sudah jelas nggih. Ada pertanyaan berikutnya nih dari Puskesmas Kuandan apa ya? Dari Bu Alinda nih, Dokter Alinda. Apakah tim auditor bisa juga menjadi PJ Mutu, Pak Cahyono? Ya, ini sebaiknya sih beda ya, sebaiknya beda ya. Tapi kalau orangnya ya itu lagi ya bagaimana? Ya ini tergantung ketersediaan sumber daya manusia yang ada di puskesmas ya. Terus masih ada Bapak masih mungkin nih menyampaikan
apa Bapak masih mungkin untuk menanggapi langsung, Bapak masih ada pertanyaan berikutnya. Ya. Kriteria yang diaudit itu yang bagaimana, Bapak? Oke, nanti pada waktu menyusun rencana audit akan lebih jelas ya. Saya berikan contoh gini. Kita misalnya akan melakukan audit pelayanan resep rawat jalan di farmasi puskesmas itu ya. Itu maka kriteria audit yang dipakai mulai dari kebijakan pelayanan farmasi, kemudian SOP, prosedur ya, prosedur pelayanan farmasi rawat jalan. Itu contohnya seperti itu. Jadi kriteria itu adalah standar yang kita pakai untuk mengaudit. Ya. Standar yang akan kita pakai untuk mengaudit itu bisa berupa peraturan perundangan, bahkan bisa juga kebijakan yang ada dalam organisasi, pedoman panduan, prosedur-prosedur yang ada dalam organisasi. Termasuk juga rencana, ya, perencanaan program itu sejauh mana program itu dilaksanakan dengan baik, itu juga bisa menjadi kriteria audit. Begitu juga bagian dari standar akreditasi. Itu juga bisa menjadi kriteria audit. Misalnya kepala puskesmas menginginkan, saya ingin coba MFK-nya diaudit, ya. Apakah sudah sesuai dengan standar akreditasi atau tidak? Itu boleh saja, ya. Mbak, satu lagi mungkin Mbak, kalau yang lain nanti bisa dijawab melalui chat barangkali Bapak. Apakah ketua tim auditor harus dari ketua mutu? Ini pertanyaan dari Bu Yuni dari Puskesmas Bantar Bolang omongannya. Ya, tadi ya Bantar. sebaiknya bukan ketua mutu ya, tim auditor, tapi kalau terpaksa ya bagaimana lagi. Ya. Bapak matur nuwun. Memang kami memahami bahwa tugas di puskesmas, apalagi mohon maaf di klinik itu sangat terbatas, sehingga sangat mungkin bahwa pekerjaan-pekerjaan oleh teman-teman di puskesmas maupun di klinik banyak double ya Pak Cahyono, ngapunten. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini waktu juga sudah selesai. Beliau juga ada kegiatan lain setelah ini, sehingga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang belum sempat terjawab nanti akan dijawab secara langsung oleh Pak Dr. Cahyono melalui chat. Terima kasih kepada Pak Cahyono sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, detail, saya kira juga mudah dipahami, dan saya yakin